Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ribowo. Saya peserta dari perwira karir TNI Angkatan Laut khusus sejarah dengan nomor peserta 122. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas, yaitu tugas membuat artikel yang mana judulnya itu adalah dari kapal kayu hingga kapal penjelajahan perkembangan armada TNI Angkatan Laut Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan 1965. Nah, terus kemudian di sini artikel saya ini diambil dari berbagai macam referensi. Referensi yang saya temukan yaitu pertama itu ada bersumber dari jurnal yaitu siapa sajakah. Di sini saya mengambil dari jurnal Nederlandse Dog and Skateboard Maatschappij. Itu seseorang yang berasal dari Belanda. Terus kemudian dari jurnal Dem Sek Naval Shipbuilding by Demes. Itu juga sama, jurnal dari Belanda. Terus kemudian kalau dari bukunya itu saya mengambil dari buku Akabri Laut tahun 1973. Penulisnya itu Amarula Octavian tahun 2001, Jakarta tahun 2001. Terus kemudian ada lagi dari Keamanan Maritim, buku Keamanan Maritim itu dibuat oleh Universitas Pertahanan Indonesia Jakarta itu pada tahun 2014 bulan Juli. Nah, terus kemudian dari internet saya mengambil dari Wikipedia tentang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Nah, itu halaman ini terakhir dibuat itu pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 6:02. Terus kemudian dari Daftar Kapal Perang TNI Angkatan Laut. Nah, halaman ini terakhir dibuat pada tanggal 18 Juli 2021 pukul 10:50. Nah, itu sama dari internet. Nah, di sini langsung saja saya akan mempresentasikan artikel yang saya buat ini. Judulnya itu yaitu dari kapal kayu hingga kapal penjelajahan perkembangan armada TNI Angkatan Laut Indonesia tahun 1945 sampai dengan 1965. Nah, oke, baiklah. Seperti yang kita ketahui, TNI itu sebelum menjadi TNI itu adalah BKR, Badan Keamanan Rakyat. Nah, terus kemudian berubah menjadi TKR, terus kemudian berubah menjadi TRI, dan terus kemudian berubah menjadi TNI. Nah, itu untuk Angkatan Laut sendiri itu TNI Angkatan Laut dibuat itu tanggal 10 September 1945 setelah masa awal proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, administrasi pemerintahan awal ini itu mendirikan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Nah, jadi pemerintah itu membuat BKR, Badan Keamanan Rakyat Laut, itu yang sekarang itu menjadi TNI Angkatan Laut. Nah, terus BKR Laut dipelopori oleh pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran Angkatan Laut Kerajaan Belanda pada masa penjajahan Belanda dan pada masa Jepang itu pada masa Taihun. Jadi maksudnya di sini BKR Laut adalah
rekrutmennya itu diambil dari bekas tentara Belanda dan bekas tentara Jepang. Terus kemudian di dalam artikel ini juga ada terbentuknya organisasi militer Indonesia yang dikenal sebagai TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, turut memacu keberadaan TKR Laut yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia atau disingkat sebagai ALRI, Angkatan Laut Republik Indonesia. Dengan segala kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya, sejumlah pangkalan Angkatan Laut terbentuk dan kapal-kapal peninggalan jawatan pelayaran Jepang diperdayakan dan personel pengawakannya pun direkrut untuk memenuhi tuntutan tugas sebagai penjaga laut Republik yang baru terbentuk. Kekuatan yang sederhana tidak menyurutkan ALRI untuk menggelar operasi lintas laut dalam rangka menugaskan para bawahannya itu untuk memproklamasikan dan menyusun kekuatan bersenjata di berbagai tempat di Indonesia. Di samping itu, mereka juga melakukan pelayaran penerobosan blokade laut Belanda dalam rangka mendapatkan bantuan dari luar negeri. Terus kemudian selama periode tahun 1949 sampai dengan 1959, ALRI Angkatan Laut Republik Indonesia berhasil menyempurnakan kekuatan dan meningkatkan kemampuannya di bidang organisasi ALRI, membentuk armada Korps Marinir yang saat itu disebut sebagai Korps Komando Angkatan Laut atau bisa disingkat KKOAR, Korps Komando Angkatan Laut, penerbangan Angkatan Laut dan sejumlah komando daerah maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut. Terus kemudian di sini ada juga seni peperangan di laut. Ada cara penggunaan kekuatan atas permukaan, bahwa permukaan laut dan udara dengan memanfaatkan kemampuan serta mengurangi kelemahan masing-masing. Keadaan ini mengharuskan dilaksanakannya penggunaan kekuatan permukaan, bahwa permukaan dan udara secara terpadu yang bertujuan mendapatkan keuntungan dari musuh dengan kemampuan serangan pendadakan serta menutupi kelemahan masing-masing dengan saling memberikan dukungan untuk melaksanakan peperangan laut tersebut. Diperlukan adanya instrumen kekuatan laut yang memadai, baik dari segi peralatan sensor, pendorong, jenis kapal maupun sistem senjata. Namun demikian, keberhasilan peperangan tidak hanya ditentukan oleh kendala instrumen kekuatan laut semata, tapi perlu didukung oleh komponen kekuatan laut. Untuk mengurangi komponen kekuatan laut, maka terlebih dahulu mencermati apa yang dimaksud dengan kekuatan laut, yaitu kemampuan suatu negara bangsa untuk menggunakan lautnya secara efektif pada setiap saat sebagai media perhubungan atau komunikasi, media penggalian sumber daya, dan media pertahanan keamanan, guna mempertahankan kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan bangsa. Itu merupakan seni dari peperangan di laut yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Nah, sebagai negara kepulauan, wilayah geografis Indonesia itu didominasi oleh lautan. Mau tidak mau, Indonesia harus memiliki kekuatan maritim yang kuat. Dan untuk memenuhi kekuatan maritim tersebut, TNI Angkatan Laut memiliki berbagai jenis kapal angkatan perang dengan berbagai jenis dan fungsi kapal perang TNI diberi nama KRI. Jadi TNI Angkatan Laut ini mempunyai beberapa versi atau beberapa kapal yang dipunyai. Itu banyak sekali ya. Ada kapal laut, ada kapal laut untuk latihan, terus ada kapal laut untuk perang, dan ada juga kapal
kapal selam dan lain sebagainya, itu guna untuk mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kapal tersebut itu disebut KRI, Kapal Republik Indonesia. Nah, di sini juga banyak sekali kapal-kapal, diantaranya itu ada kapal KRI Ahmad Yani 351. KRI Ahmad Yani ini kenapa diberikan nama KRI Ahmad Yani itu karena Ahmad Yani itu adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Nah, itu dibeli oleh Indonesia pada tahun 1970 sampai dengan 1980. Nah, kapal perang ini diberi nama sama dengan pahlawan nasional. Nah, itu terus kemudian kapal ini memiliki panjang 113 meter dan dengan bobot penuh itu 2.800 ton. Nah, itu meskipun memiliki bobot besar, tapi KRI Ahmad Yani ini memiliki kecepatan tinggi yaitu 28 knot. Kapal ini memiliki kemampuan melakukan peperangan menggunakan rudal, yaitu rudal C802 atau rudal Lockheed. Terus kemudian ada juga KRI Slamet Riyadi 352. Merupakan kapal kedua dari kapal perang perusak kawal berpeluru kendali kelas Ahmad Yani. Nah, jadi ini sejenis dengan KRI yang tadi, KRI Ahmad Yani, yaitu KRI 351. Yang ini Slamet Riyadi juga sejenis kapalnya, itu bernomor 352. Sama juga ya, KRI Slamet Riyadi juga itu kenapa disebut KRI Slamet Riyadi, itu pahlawan nasional Indonesia. Jadi kapal tersebut diberi nama pahlawan yang ada di Indonesia. Terus kemudian banyak ya, ada KRI Yosudarso 353, terus KRI Oswald Sihan 354 dan KRI Karl Saswit Tubun 356. Itu merupakan kapal-kapal yang beroperasi di Nusantara, dan kemudian kapal tersebut digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sampai dengan sekarang dan melakukan pengamanan di wilayah Nusantara, di wilayah Laut Nusantara kita. Terus kemudian Oke, terima kasih. Mungkin itu sedikit presentasi dari artikel yang saya buat, yaitu artikel tentang kapal kayu hingga kapal penjelajahan, perkembangan armada TNI Angkatan Laut Indonesia tahun 1945 sampai dengan 1965. Terima kasih. Jam 12.00 tanggal 4 Agustus 2021 artikel ini akan saya terbitkan dan akan saya kirim sejak saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.